Shalom, keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang kedua di tahun baru, di bulan Januari ini. Tetaplah percaya bahwa di tengah-tengah segala situasi sulit apapun juga, Allah itu mengontrol dan mengendalikan segala situasi dalam hidup kita semuanya. Dan kalau kita punya Allah yang bisa mengendalikan segala situasi, seharusnya kita juga bisa mengendalikan situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Hari ini, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah online minggu kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih karena Engkau terus campur tangan dan Engkau terus memberkati kami semuanya dengan segala berkat kekayaan di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani, berkat iman, berkat kekuatan kesehatan yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih untuk segala sesuatu kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengontrol dan Engkau berdaulat. Terima kasih Engkau mengizinkan segala sesuatu yang buruk apapun juga, karena di situ kami bisa melihat tentang Allah kami yang dahsyat luar biasa dalam segala aspek penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, masih dalam tema besar kita, Be Strong in the Lord. Hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang subtemanya, yaitu mengendalikan situasi. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu mengingat Engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan mungkin mengalami kebebasan dari setiap masalah-masalah di hidup kita. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita itu selalu berjalan lurus dengan masalah-masalah yang akan terjadi di sepanjang hidup kita. Sepanjang kita hidup, maka sepanjang itu juga kita akan ditemani dengan masalah. Dalam bentuk-bentuk masalah yang berbeda, dalam tekanan dan frekuensi yang berbeda-beda, kita tetap akan didampingi oleh masalah sepanjang hidup kita semuanya. Nah, bagaimana akhirnya masalah itu membuat kita jungkir balik atau kemudian kita menjadi naik atas masalah itu semuanya, itu ditentukan bagaimana respon kita, bagaimana kita menyingkapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Paulus menolong Timotius untuk dia menjadi seorang yang mengendalikan situasi atau permasalahan atau tekanan di sekitar dia. Ketika Timotius dia melihat bapak seniornya sedang menghadapi masalah yang sangat berat, bahkan ketika dia akan menduduki posisi sebagai seorang rohaniawan atau leader rohaniawan di gereja Efesus, dia menghadapi satu situasi yang down luar biasa. Dan itu yang membuat dia kemudian tidak memiliki satu pergerakan atau dinamika rohani yang mengalami kemajuan, perasaan dan pikiran yang cukup bagus. Dan itu akhirnya yang membawa Paulus untuk dengan serius menolong supaya Timotius bisa mengendalikan situasi. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan dan situasi berespon dengan baik, itu ditentukan juga dari kapasitas pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sangat pesimis, sudah pasti kita akan melihat masalah itu dengan cara pesimis. Kalau kita melihat masalah itu, kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif dan kemudian lebih banyak dominan menyalahkan, maka cara berpikir kita juga akan menjadi buruk terhadap masalah-masalah yang sedang kita alami. Kalau kita berbicara tentang pergaulan-pergaulan orang-orang yang justru melihat segala sesuatu dengan cara yang positif dan menjadi satu kesempatan, maka kita akan melihat bahwa kita akan menjadi orang yang mengendalikan situasi dan masalah itu. Semua ditentukan dari pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan respon kita. Dan input yang kita terima itu juga akan menentukan kepada kita semuanya bagaimana kita akan berespon dengan masalah-masalah. Saya berharap kita semuanya bergaul dengan orang-orang yang sangat tepat, yang baik dan benar, dan kita mengisi atau memberikan input-input di dalam hati, pikiran, iman kita semuanya dengan input-input yang berkualitas, sehingga ketika kita menghadapi masalah dan tekanan itu akan menjadi satu situasi dan kondisi yang membawa kita ke babak pengendali atas situasi dan masalah ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Timotius mendapatkan surat ini dari Paulus sedang dalam kondisi yang tidak aman dan nyaman. Nah, dia ingin mendidik dan mengajari Timotius bagaimana situasi yang tidak aman dan tidak nyaman yang buruk itu dapat dikontrol, dikendalikan. Paulus mengajak Timotius bukan hanya Allah, menyadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengendalikan dan berdaulat atas masalah, tetapi sebagai putranya, sebagai anaknya, sebagai orang yang diselamatkan, kita juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. mengubah situasi yang buruk itu menjadi satu situasi yang memberi kesempatan untuk kita mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa.
baik itu di dalam pikiran kita, baik itu di dalam dimensi jasmani kita atau kekuatan kesehatan rohani kita semuanya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa menjadi pengendali atas setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita semuanya. Dan bagaimana Paulus kemudian menolong Timotius untuk menjadi seorang pengendali atas situasi masalah-masalah. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya membaca di dalam ayat tadi, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga, katakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Perhatikan kata aku mengucap syukur. Nah, hal yang pertama, bagaimana caranya supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan situasi adalah jadilah orang-orang yang kemudian bisa mengubah sebuah situasi masalah itu kemudian menjadi usaha untuk menolong orang lain, kemudian tidak menjadi mengeluh atau menjadi orang yang tertindas oleh situasi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 3 ini Paulus mengawali sebuah kata-kata, dikatakan demikian, aku mengucap syukur. Kata ini kelihatannya sederhana. Kata ini kelihatannya seperti tidak memiliki bobot. Karena kalau kita berkata, mendengar perkataan-perkataan ketika kita ada masalah, pasti orang katakan, mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Tetapi kalau kita melihat latar belakang dan kondisi yang sedang dihadapin Paulus, maka kata yang kelihatannya sederhana ini akan memiliki bobot dan kualitas yang dahsyat yang luar biasa. Ketika Paulus memberikan sebuah pernyataan, aku mengucap syukur, dia tidak sedang dalam kondisi baik-baik. Dia sedang ada dalam penjara bawah tanah. Semuanya segap-engap, dia sendirian, dia ditinggalkan oleh beberapa teman, dan bukan hanya itu, dia akan menunggu waktu untuk dieksekusi karena hukuman mati menantikan dia. Ini adalah satu situasi yang sedang dialami Paulus. Jadi Paulus, kalau dia mengendalikan situasi ini, dia mengubah suasana hati, suasana perasaan, suasana pikiran, suasana kondisi itu diubah menjadi sesuatu yang memberikan dampak yang positif. Jadi situasi memberikan tekanan diubah menjadi sesuatu yang membuat ringan. Nah, bagaimana mungkin orang yang berada dalam tekanan, masalah yang begitu berat, tapi dia bisa memberikan spirit, memberikan motivasi, dan berusaha untuk menolong Timotius untuk dia bisa keluar dari tekanan itu sendiri. Paulus memberikan satu pemikiran yang luar biasa. Paulus memberikan satu nasihat, Paulus memberikan satu motivasi yang dahsyat kepada Timotius yang berada dalam sebuah tekanan. Sekalipun Paulus sendiri sedang menghadapi masalah yang sangat berat, lebih berat dibandingkan masalahnya Timotius. Tapi Paulus bisa memberikan usaha memotivasi dan menolong Timotius untuk menjadi pengendali atas situasi yang terjadi dalam hidup dia. Paulus berkata, sebenarnya kalau dipikir-pikir, masalahku lebih berat dibandingkan masalahmu. Itu sebabnya sekarang aku kuatkan kamu, aku teguhkan kamu. Kamu harus menjadi orang-orang yang bebas dari keluhan, bebas dari sungutan, bebas dari keputusasaan, bebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Aku ingin mengubah itu semuanya. Aku ingin membuat kamu menjadi pengendali atas situasi. Aku berada dalam situasi sulit, tapi aku mengendalikan, mengubah segala situasi yang gelap menjadi terang, segala situasi yang berat itu menjadi ringan, segala situasi yang tidak penuh dengan harapan, di sana ada secercah harapan, kesedihan menjadi satu sukacita, kemudian tangisan, ratapan menjadi sorak-sorai. Nah, ini yang ingin dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu, kita akan bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan situasi kalau kita punya hati untuk selalu menolong orang lain, bebas dari banyak keluhan-keluhan dari kita semuanya. Melihat kenyataan seniornya, melihat kenyataan yang dihadapi Paulus itu membuat Timotius lemah. Apalagi ketika dia akan menduduki jabatan di Efesus dengan tantangan yang sangat berat. Semakin dia lemah. Tapi Paulus katakan tidak boleh begitu. Caramu sebagai anak Tuhan, caramu sebagai leader rohani, caramu sebagai putra Allah tidak boleh dikendalikan oleh situasi. Kamu yang mengendalikan situasi. Kamu yang harus ubah situasi. Kamu yang harus membuat situasi itu diberi nilai ilahi, diberi nilai iman, diberi nilai prinsip iman Kristen, supaya akhirnya semua yang berkaitan, bermuatan dengan masalah itu menjadi sesuatu yang bagus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus tidak mau kekayaan rohani yang dalam diri dia yang diberikan dalam Kristus Yesus itu dicuri. Dia mempertahankan itu semuanya. Bapak Ibu, iblis selalu memakai cara-cara untuk mencuri kekayaan rohani yang diberikan Kristus Yesus di dalam hidup kita semuanya. Banyak kekayaan rohani, juga jasmani. Ada kekayaan rohani berhubungan dengan iman, berhubungan dengan karunia, berhubungan dengan macam-macam. Iblis pakai segala situasi untuk mencuri kekayaan karunia, kerohanian dari Kristus yang ada di dalam hidup kita semuanya. Paulus berjuang mempertahankan itu semuanya. Dia mengendalikan segala situasi yang buruk itu sampai akhirnya dia bisa mengubah dan akhirnya dia menjadikan
semua kekayaan rohani dapat dimiliki dan memberikan kepada dia dukungan spirit, motivasi, rohani, iman, sehingga dia kuat, tegar, dan tidak pernah menjadi orang yang gampang mengeluh dan bersungut-sungut. Paulus dengan segala kekayaan karunia yang diberikan oleh Kristus, dia gunakan itu semuanya untuk melawan tekanan, untuk melawan situasi-situasi faktual yang betul-betul kelihatannya itu sangat-sangat malang, sial dalam hidup dia. Tapi Paulus tidak meratapi kesialan dia, kemalangan dia, dan menjadikannya sebagai satu legitimasi untuk dia mengeluh, untuk dia pasif, untuk dia menyerah pada satu keadaan. Dia enggak, dia ubah itu semuanya. Dia tidak menunggu damai sejahtera dari Kristus, sukacita dari Kristus, pengharapan Kristus di dalam kekayaannya itu dicuri oleh situasi itu. Paulus mengubahnya, dan dia mengubahnya dengan cara dia berucap syukur, dia bersyukur. Bapak Ibu, mengucap syukurlah sampai kita lupa caranya mengeluh. Mengucap syukurlah terus-menerus sampai kita lupa jalan-jalan untuk kita bersungut-sungut. Mengucap syukurlah sampai kita lupa untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Mengucap syukurlah sampai kita lupa jalan-jalan atau tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan untuk kita terus-menerus menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Maka mengucap syukurlah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang unik ketika Paulus berkata, aku mengucap syukur, itu ditulis dalam present imperatif. Present itu sebuah perintah. Present imperatif itu merupakan satu perintah yang berhubungan dengan membangun sebuah kebiasaan. Jadi kita bisa mengendalikan situasi ketika kita juga menyengajakan dalam kebiasaan kita sehari-hari membangun etika, membangun etikos, membangun satu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang bersifat perintah yang baik yang datang dari Tuhan. Baru kita akan bisa mengendalikan segala situasi yang terjadi di hidup kita semuanya. Kita seringkali menciptakan penderitaan kita sendiri. Kadang-kala kita berpikir, wah, penderitaan itu datang dari orang lain, penderitaan datang dari masalah. Bukan. Seringkali yang menciptakan penderitaan di hidup kita, seringkali menciptakan segala sesuatu yang tidak bagus, itu adalah diri kita sendiri, respon diri kita. Paulus berkata, saya tahu ada satu kemalangan penderitaan yang aku alami, tapi aku tidak mau menciptakan penderitaan atas diriku. Penderitaan itu diciptakan oleh orang lain supaya aku makin menderita, tapi aku nggak mau. Aku mau mengubah penderitaan itu, menamai penderitaan itu sebagai bagian dari kebahagiaan, sukacita, pengharapan, dan penyertaan kebaikan kasih karunia Allah dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu, coba ingat baik-baik. Berapa banyak kita membuat penderitaan atas diri kita. Ketika kita diomongin orang lain, kita kemudian menjadi marah, benci, dendam, dan kita makin berseteru. Kita yang menciptakan. Coba kalau kita kemudian mengubahnya. Ketika orang lain gosipin kita, fitnahin kita mendoakan, kita mengampuni, kita melepaskan berkat. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang menderita. Kita yang seringkali membuat menderita diri kita lebih banyak dibandingkan situasi-situasi di sekitar kita. Paulus mengajar kita semuanya untuk kita menjadi orang yang bisa mengendalikan situasi, mengubah situasi, dan kita bukan orang-orang yang menciptakan penderitaan untuk diri kita sendiri. Berhenti untuk menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri, tapi melangkah dalam satu tindakan real, yaitu menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, menciptakan suasana ketenangan, sejahtera, damai dari surga itu turun atas hati kita, turun atas hidup kita, turun atas kekuatan kesehatan kita semuanya, supaya akhirnya kita mengalami yang di surga itu benar-benar menjadi seperti yang di bumi. Amin. Maka jadilah orang-orang yang bisa mengendalikan situasi dengan cara kita menjadi orang yang selalu bebas dari setiap keluhan-keluhan dalam hidup kita semuanya. Jadilah orang-orang yang terus-menerus menolong orang lain untuk bebas dari banyak keluhan dan bebas dari begitu banyaknya sungut-sungutan. Itu yang akan membuat kita menjadi pengendali atas setiap masalah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, dalam sebelum itu saya ingat salah satu kata-kata yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta pada zaman Nazi Hitler. Bapak Ibu, dia berkata demikian, hanya dengan rasa syukur hidup kita itu menjadi tenang, damai, dan disertai dengan banyak kekayaan, baik itu rohani dan jasmani. Benar yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Jadi ketika kita mengucap syukur, di situ kita akan memiliki begitu banyak kekayaan, ketenangan, damai, sejahtera, dan itu akan menjadi bagian dari milik kita. Maka mari kita menjadi orang-orang yang terus-menerus membebaskan diri kita dari banyak keluhan-keluhan dan menolong orang lain yang memiliki tekanan masalah supaya mereka semuanya menjadi terbebas dari setiap sungutan, keluhan, dan hal-hal yang buruk di dalam hidup dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita kemudian menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan situasi di sekitar kita?
Jadilah orang yang bisa memastikan bahwa kita memiliki hati yang tulus dan murni. Bapak Ibu, Paulus berkata, aku melayani Tuhan itu dengan hati murni dan tulus, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Paulus untuk mengingatkan lagi dan memberikan support spirit, motivasi, dukungan secara moral kepada Timotius. Apa maksudnya ketika Pak Paulus berbicara ini kepada Timotius ketika dia berada dalam situasi yang pelik, ketika dia berada dalam situasi yang sangat-sangat mungkin dia down dalam segala aspek dia. Paulus mengingatkan, kata murni itu Bapak Ibu bisa berarti bahwa itu tidak palsu, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lain, atau maksud benar. Kata Yunani berasal dari latrio, itu berhubungan dengan sebuah pelayanan yang bersifat kultus. Kalau itu bersifat kultus berarti berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang murni, itu berarti pelayanan-pelayanan atau service yang kita lakukan itu hanya ditujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Kalau itu tujuannya untuk Tuhan berarti untuk menyenangkan Tuhan. Kalau itu tujuannya untuk Tuhan berarti hati kita akan bergembira, satu-satunya fokus dalam pelayanan kita, fokus dalam kehidupan kita, service apapun juga yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan atau dalam pekerjaan kita, dalam bentuk-bentuk di marketplace apapun juga, dalam dunia sosial kita. Kalau kita bicara tentang latrio, berarti kita memberikan servis hanya kepada Tuhan. Sekalipun objek nyatanya itu mungkin manusia, mungkin bos kita, mungkin perusahaan kita, mungkin juga berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan spesialisasi kita. Tapi hal yang paling utama dari tujuan dari setiap kegiatan servis pelayanan kita, itu semuanya untuk Tuhan. Seperti Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah itu yang dikatakan murni oleh Paulus. Jadi Paulus ingin membawa Timotius, kamu tahu, kalau kamu melayani, kamu akan lihat tekanan, kamu akan lihat masalah. Tapi ingat, fokusmu jangan pada masalah. Fokusmu bukan kepada manusia. Fokusmu bukan pada omongan. Fokusmu bukan pada nyinyiran orang. Fokusmu bukan kepada kekuranganmu. Fokusmu bukan kepada kesehatanmu yang kurang. Bukan. Fokusmu itu kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu yang paling murni yang harus kamu jagai. Nah aku lakukan itu semuanya. Bisa lihat kamu, aku dalam penderitaan, aku dalam penjara, aku ditinggalkan, aku sendirian, sebentar lagi aku mati. Kalau aku fokus sama itu, ya sudah pasti bahwa aku tidak akan murni. Aku bisa mencaci maki Tuhan, aku bisa menyerang. Hati nuraniku sudah mulai tidak akan murni lagi. Waktu aku mulai mengeluh, waktu aku mempertanyakan, waktu aku mulai kemudian menyalahkan segala sesuatu, waktu itu berarti hati nuraniku sudah tidak murni lagi. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Kapan kita bisa mengendalikan situasi? Ketika hati nurani kita murni. Murni tidak menyalahkan Tuhan. Murni tidak terkontaminasi oleh hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada hidup kita semuanya. Paulus memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Bahwa dia tidak ingin menjadi batu sandungan. Pelayanan dia, dirinya sendiri, keberadaan dia yang ada di penjara. Tidak ingin itu jadi batu sandungan buat orang lain. Maka dikuatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jangan gara-gara kamu lihat aku dalam penjara, kamu menjadi tersandung. Kamu menjadi tidak percaya sama Tuhan. Kamu menjadi takut memegang sebuah pelayanan yang sangat besar. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jagalah hati kita murni. Perjuangkan hati kita tetap murni. Supaya itu akan membawa kita semuanya menjadi orang yang bisa mengendalikan situasi. Hanya dengan menjaga hati kita murni, maka kita akan mengendalikan situasi. Waktu Paulus bebas menuntut orang lain, menuntut Tuhan, menuntut orang apapun juga, hatinya menjadi terbebas dan dia menjadi betul-betul bisa mengendalikan situasi. Nah, kebanyakan dari kita, mengapa kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan situasi? Kita memperbesar tuntutan, kita memperbesar hak kita. Pendetaku harus perhatian dong, orang ini harus perhatian. Nah, ketika kita memperbesar tuntutan, apa yang terjadi? Di sana kita menjadi tidak akan bahagia. Di sana kita menjadi tidak murni lagi. Aku udah melayani, kenapa aku tidak diperhatikan? Aku sudah memberi, kenapa aku tidak dihormati? Kenapa? Semua tuntutan-tuntutan ini adalah satu bukti bahwa hati nurani kita tidak murni, tidak tulus. Semakin kita murni, semakin kita bahagia. Semakin kita murni, semakin kita tidak menuntut balas dari orang lain, maka semakin tenang dan nyaman hati kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus melakukan pembersihan, pemberesan di hati dia, di pikiran dia, di iman dia, di roh dia. Sekalipun dia tahu bahwa dia sedang menghadapi masalah yang sangat berat, mungkin hatinya bertanya, pikirannya mempertanyakan itu semuanya. Tapi Paulus berusaha untuk dia menghentikan, membersihkan hatinya.
membersihkan hatinya, pikirannya, perasaan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang mencemari, dari hal-hal yang meragukan, dari hal-hal yang mencemaskan, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal yang membedukakan dia. Dia bersihkan dan bereskan itulah. Itulah pembersihan. Itulah hati nurani yang terjaga murni, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Murni artinya juga tidak berpaling dan selalu melakukan hal itu dengan setia, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya ingat kisah Hana dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36 38. Di situ ada seorang nabi Hana. Dia sudah tua dan Alkitab berkata bahwa Hana itu tidak pernah meninggalkan bait suci. Dia melakukan pelayanan siang dan malam di mana? Di doa dan puasa. Orang yang bertahan dalam sebuah komitmen yang sangat tinggi dan tidak meninggalkan, itu juga disebut sebagai orang yang murni. Artinya Paulus di dalam Kisah pasal 23 ayat 1 dia berkata, sampai hari ini aku menjaga hati nuraniku murni dan tulus. Tidak ada indikasi yang lain. Ibrani pasal yang 12 ayat 8 katakan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita melayani itu dengan hati nurani yang bersih. Dan kita menghormati hadirat Tuhan. Tapi murni juga artinya begini Bapak Ibu. Ketika Paulus berada dalam satu situasi, dia minta diperhatikan. Karena dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Dia bisa punya hak untuk menuntut diperhatikan baik oleh gereja Yerusalem, para teman-teman dia, para majelis penatua-penatua di mana dia mendirikan gerejanya. Tapi Paulus tidak melakukan dan memberi tekanan itu. Itu adalah sebuah ketulusan, itu adalah sebuah kemurnian. Bagaimana dengan hati kita? Apakah ketika kita menghadapi satu masalah hati kita tetap murni, hati kita tetap tulus, tidak membebankan kepada banyak orang, tidak menuntut, tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat orang-orang kemudian merasa bersalah? Itu yang paling penting. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Kamu jangan merasa bersalah. Kamu jangan merasa takut. Paulus ingin memastikan bahwa hati, pikiran, perasaan, rohani, dan iman dari Timotius itu berada dalam kondisi baik-baik saja. Seperti katakan, aku berharap hati, pikiran, roh, dan tubuhmu itu berada dalam situasi baik-baik saja. Itulah hati nurani yang murni, yang tidak mau terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Mari, jadilah orang-orang yang bisa mengendalikan situasi. Dengan cara apa? Kita menjadi orang yang menjagai hati kita. Kita tidak mau damai sejahtera di hidup kita itu tercuri. Mari kita bersihkan segala sesuatu yang membahayakan, yang membuat kita tidak tulus murni. Kalau hari-hari ini engkau tidak bisa tunduk, engkau tidak bisa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, dan engkau meminta tuntutan-tuntutan lebih besar, maka hati nuranimu sedang sakit. Dan engkau perlu bereskan dan sucikan itu semuanya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi pengendali atas setiap masalah? Be strong in the Lord tadi. Yang ketiga adalah hiduplah selalu ingin menjadi berkat. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, dia berkata, aku selalu mengingat engkau, aku selalu mengingat engkau terus-menerus setiap hari. Wow, itu luar biasa. Bapak Ibu, kalau orang itu berada dalam satu masalah yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar, dan itu berhubungan mati dan hidupnya, saya yakin susah bagi seseorang untuk mengingat orang lain. Dia pasti akan berpikir tentang dirinya, keselamatan dirinya. Dia akan berpikir betapa malangnya nasibnya, betapa sialnya hidupnya. Dia pasti akan berfokus kepada dirinya sendiri. Dia pasti akan berfokus untuk membuat dirinya diperhatikan terus. Dia menuntut orang lain. Tapi Paulus berbeda. Paulus berkata, aku mengingat engkau setiap kali, terus-menerus. Bapak Ibu, orang yang mengendalikan situasi bukan orang yang menangisi dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, meminta diperhatikan untuk dirinya sendiri. Orang bisa mengendalikan situasi adalah orang yang berpikir untuk orang lain. Sekalipun dia berada dalam situasi yang sangat kritis dan krusial, dia selalu ingin berpikir tentang membahagiakan orang lain, menolong orang lain, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang bisa mengendalikan situasi adalah orang lain yang selalu ingin hidupnya itu jadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk terus-menerus pikirin aku, yang penting aku. Tidak. Paulus tidak demikian. Paulus mendengar bahwa Timotius sedang mengalami down, sedang menghadapi frustasi, dia sedang menghadapi tekanan yang begitu berat dengan hal-hal yang sedang dialami. Paulus menguatkan dia, sekalipun beban kehidupan dia, beban nasib dia begitu lebih berat dibandingkan Timotius. Tapi Paulus berkata, aku mengingat engkau tiap hari, aku doain engkau, aku pikirin engkau, aku ingin hidupku menjadi berkat atas engkau. Sekalipun Paulus sendirian, tidak ada yang perhatiin, tapi dia selalu berfokus untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Orang yang mengendalikan situasi adalah orang yang people oriented, bukan self oriented yang dibesarkan. Dia tidak akan membesarkan tentang dirinya, tapi dia membesarkan gimana yang jadi berkat, gimana yang nolong orang lain, bagaimana yang memberi untuk orang lain, bagaimana memotivasi orang lain, bagaimana menguatkan orang lain, bagaimana memberi dukungan, bagaimana memberikan inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka bangkit, sehingga mereka kuat, sehingga mereka sembuh, sehingga mereka damai, sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi penuh dengan harapan. Itu yang harus dipikirkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita seringkali melihat orang susah, malah kita nyinyirin, kita gosipin, kita omongin. Beberapa hari-hari ini Bapak Ibu ada beberapa orang ketika ada orang yang terkena COVID, mereka cerita kepada orang lain, cerita kepada orang lain, cerita kepada bukan sesuatu yang baik, diceritakan sesuatu yang buruk. Bukannya malah mereka berdoa bersama-sama, bukannya mereka kemudian memberikan inspirasi, bukannya mereka telepon untuk memberikan motivasi yang baik, dukungan, malah diomongin di belakang, di tempat-tempat orang lain. Itu menjadi sesuatu yang tidak bagus. Jadi kalau hatinya busuk, kalau pikirannya busuk, itu yang bikin orang lain tidak bisa jadi berkat. Orang-orang seperti ini pasti orang itu akan orientasi pada dirinya sendiri. Tapi orang yang mengendalikan situasi tidak demikian, seperti Paulus. Dia tidak berfokus kepada penderitaan dia. Dia tidak berfokus kepada masalah-masalah pelik dia. Tapi dia fokus gimana jadi berkat, gimana nguatin orang, gimana motivasi orang, gimana memberi inspirasi supaya orang itu bangkit. Wah, ini luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan betul-betul. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pada waktu Yesus disalib, Bapak Ibu, pada waktu Yesus disalib, dia menyelesaikan satu hal yang luar biasa. Yesus berada dalam situasi sakaratul maut, penderitaan yang luar biasa tanpa batas. Darahnya semua tercecer, tombak itu semuanya. Tapi sebelum mati, dia masih mikirin ibunya. Dia masih mikirin Yohanes. Dia berhadapan dengan ibu dan Yohanes yang ada di bawah. Dia berkata, Yohanes, inilah ibumu, aku serahkan kepada dia. Dan dia juga berkata kepada ibunya, ibu, itu anakku. Dia masih mikirin orang lain. Orang yang mengendalikan situasi adalah orang yang lebih banyak mikirin untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk bisa nolong orang lain, untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa motivasi yang baik, memberikan inspirasi yang baik. Di Efesus pasal yang kedua, ayat yang 10 dikatakan demikian Bapak, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang mengendalikan situasi adalah orang yang selalu berpikir berorientasi bagaimana hidupnya jadi berkat, menginspirasi orang lain, dan menjadi memotivasi. Kecenderungan untuk jadi berkat lebih besar dibandingkan dia menjadi benalu. Kecenderungan untuk menjadi memberi itu lebih besar dibandingkan dia cenderung untuk menjadi seorang yang sangat pikir dalam aspek apapun juga. Mari menjadi orang yang be strong in the Lord, menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengendalikan situasi. 3 hal ini biarlah menguatkan kita. 3 hal ini biarlah membentuk kita. 3 hal ini biarlah terus-menerus memotivasi kita semuanya. Menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Engkau bukanlah orang-orang yang dikendalikan oleh situasi, tapi engkau adalah mengendalikan situasi. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu memiliki kecenderungan untuk menjadi orang selalu memperhatikan kehidupan orang lain, tidak fokus kepada hak kita, tapi fokus kepada memperhatikan, menolong orang lain, memberkati orang lain, dan memastikan bahwa kita ingin selalu jadi berkat dan menolong orang lain untuk jadi tidak mengeluh, bebas dari keluhan, bebas dari sungutan, dan akhirnya hidup kita menjadi ada hidup yang dibangun dalam hati nurani yang murni. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau seperti Paulus di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat kritis dan krusial. Kami tidak menjadi orang-orang yang menangisi diri kami sendiri atau mengatakan bahwa hidup kami sial, hidup kami begitu sangat malang, hidup kami begitu sangat-sangat buruk Tuhan. Tapi kami mengubah semuanya menjadi satu pribadi yang mengendalikan, sehingga kami menjadi orang-orang yang fokus untuk menjadi berkat. Kami mengubah situasi untuk kami tidak dikuasai oleh keluhan atau sungutan, tapi kami mengubahnya menjadi satu situasi untuk kami bisa mengucap syukur terus-menerus. Dan kami menjadi orang-orang yang memelihara hati kami yang murni ini Tuhan. Terima kasih
Kami berdoa terus-menerus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk negara kami, Tuhan, menjadi negara yang takut akan Tuhan. Diberkati seluruh bangsa negara kami dengan keselamatan-Mu, dengan anugerah Roh Kudus-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa percaya sama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Engkau berjajaran kementerian, MPR, DPR, Engkau memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil untuk COVID-19, vaksinisasi yang akan dilakukan di bulan-bulan Januari. Kami berdoa semuanya akan berjalan dengan baik, tidak ada chaos. Tuhan, Engkau memberkati semua vaksinasi sehingga banyak orang-orang Indonesia yang kemudian menjadi sembuh dan mereka menjadi kuat imunnya gara-gara vaksinisasi ini, Tuhan. Sehingga pada akhirnya proses kematian dan sakit COVID-19 ini dapat dikurangi dan kami bisa melakukan kegiatan bisnis kami, kegiatan normal kami, sekolah kami, kerja kami, ibadah kami dengan cara yang normal. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kebijakan-kebijakan yang dipanggil oleh Presiden kami supaya memberi hak kepada seluruh keberadaan bangsa Indonesia dan berpihak kepada rakyat. Sehingga pada akhirnya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang adil dan makmur, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, Tuhan, untuk kondisi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para dokter, Engkau jamah, Engkau lindungi, suster juga, supaya mereka semuanya benar-benar, Tuhan, terlindungi dari COVID-19. Dan mereka menjadi pelayan yang dapat menolong orang-orang yang sakit COVID ini, sehingga mereka semuanya banyak menyembuhkan, Tuhan. Lewat pelayanan-pelayanan servis di kesehatan mereka. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk antivirus yang sudah ada di Indonesia. Kami berdoa untuk keamanannya. Kami berdoa untuk efektivitasnya supaya benar-benar terjamin dan tidak ada, Tuhan, kontaminasi dengan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Tuhan, vaksin ini. Kami juga berdoa, Tuhan, secara khusus untuk rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, sponsor-sponsor kami, mereka yang memiliki bisnis, mereka memiliki usaha, baik itu pabrik, baik itu perhotelan, bisnis apapun juga, Tuhan, Engkau campur tangan. Berikan hikmat marifat supaya mereka tidak berada dalam kungkungan tekanan itu, supaya mereka diberikan hikmat dan mereka bisa keluar dan mencoba dan bisa mendapatkan satu solusi yang luar biasa dari hikmat Tuhan ini, sehingga mereka keluar dari krisis dan kritis di masa-masa bisnis mereka. Berkati capital mereka, modal mereka, berkati produktivitas mereka, transaksi jual beli, tender dan ordernya. Tuhan memberkati, Tuhan juga anak buah mereka, karyawan mereka, supaya mereka semuanya juga sehat-sehat saja dan mereka bisa membangun bisnis mereka dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas. Tuhan, Engkau memberkati kota kami Cipanas. Jauhkan dari COVID-19 yang makin hari makin marak, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya disiplin yang sangat tinggi terjadi di masyarakat kota kami, supaya pada akhirnya, Tuhan, COVID-19 ini dapat, Tuhan, terurai dan perkembangannya dapat, Tuhan, diantisipasi atau kemudian dapat dikurangi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, secara khusus untuk bisnis yang ada di kota kami Cipanas. Baik itu agrowisata, perhotelan, bisnis, niaga, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati secara ajaib luar biasa. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami Cipanas, kepada pemimpin kami, baik itu bupati, camat, kepala desa, kelurahan, RW, RT. Tuhan, berkati mereka semua menjadi pemimpin yang benar-benar mengayomi di kota kami Cipanas ini, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Cipanas, supaya, Tuhan, mereka semuanya benar-benar menjadi gereja yang bersatu. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada klaster-klaster baru dari gereja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara dan jemaat kami, supaya mereka yang sakit, Tuhan, entah itu sakit COVID, entah itu sakit apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkannya dengan mujizat dan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau memberkati, damai sejahtera melawat mereka, ucapan syukur, supaya mereka semuanya dapat imun yang kebal. Bukankah firman berkata, hati yang gembira adalah obat. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan menyembuhkan, bukan hanya secara keajaiban, tetapi juga, Tuhan, memberkati dengan hati yang baik, hati yang penuh bersukacita, supaya imun mereka naik, dan akhirnya mereka bisa melawan COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih. Ayo berdoa juga, Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang menghadapi masalah di bidang ekonomi mereka, di pekerjaan mereka. Tuhan, yang memiliki pabrik, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati supaya pabrik mereka bisa bangkit lagi, pulih lagi, dan kemudian ada transaksi jual beli. Mereka yang memulai usaha-usaha yang baru, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Mereka yang mau mencari sebuah usaha atau pekerjaan, Tuhan, Engkau juga menolong, sehingga ekonomi di jemaat kami makin hari makin pulih. Kami berdoa, Tuhan, untuk seseorang yang bernasar untuk membangunkan sebuah gereja. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk bisnisnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati secara ajaib luar biasa.
proyek-proyek yang ditetangani, bahkan bisnis penjualan apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus memberkati keuangannya makin hari makin berlipat. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau memberkati bukan hanya berkat umum, tapi berkat khususmu, berkat spesialmu, sehingga dia memiliki kemampuan finansial untuk bisa membangun nasar dia dan membayar nasar dia untuk membangun sebuah gedung gereja. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan Tuhan kerohanian jemaat kami. Kami berdoa dalam situasi kondisi COVID-19 ini, itu tidak menyurutkan hati mereka untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja kami, pelihara mereka semuanya. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, pelihara hati mereka. Ketika mereka Tuhan belajar lewat online, Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara, supaya mereka menjadi serius dan benar-benar belajar dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk kerohanian jemaat kami Tuhan, supaya makin hari makin menjadi orang-orang yang membangun iman rohaninya di atas kebenaran dan gairah akan Tuhan lebih besar. Berdoa untuk pertumbuhan karakter iman jemaat kami. Berdoa supaya karakter mereka menjadi karakter Kristus, mereka menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat, seperti jemaat Berea yang hatinya baik, yang pikirannya baik, yang hidupnya baik, perilakunya baik, sehingga mereka bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati keberadaan gereja kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh dana-dana operasional gereja kami Tuhan, Engkau sepenuhnya kami serahkan. Bahkan kehidupan kami persembahkan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mati dan hidup kami semuanya ada di tangan Tuhan yang besar. Kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami semuanya Tuhan. Jikalau Tuhan tidak menginginkan apapun juga, maka kami pasti akan menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Kami percaya itu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semuanya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anakmu, semua orang yang tinggal dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil karena tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, segala sakit penyakit dilalukan oleh Tuhan dan dipatahkan semua, dilucutin kekuatan sakit penyakit itu, sehingga mereka tidak punya efek dalam tubuhmu. Tubuhmu makin sehat, tubuhmu makin segar, tubuhmu pulih, dan engkau benar-benar menjadi pribadi yang sehat dalam fisikmu, dalam jantungmu, paru-parumu, ginjalmu, livermu, peredaran darahmu, semua jaringan dalam tubuhmu menjadi sehat luar biasa. Akhirnya keluar masukmu juga engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain, sehingga mereka semuanya bisa menerima kasih Kristus dalam lewat hidupmu. Tuhan memberkati engkau hari ini juga, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju di dalam imanmu. Jadilah pengendali situasi, bukan orang yang dikalahkan oleh situasi. Mari belajar dari Paulus menjadi orang yang mengendalikan situasi. Engkau bukanlah orang yang ditaklukkan situasi, tapi engkau adalah orang yang mengendalikan situasi. Dalam Kristus Yesus Tuhanmu. Be strong in the Lord. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.